Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan dakwah Nabi di kota Mekah, mengulas kondisi sosial, politik, dan agama sebelum masuknya Islam, kemudian tantangan dan strategi dakwah Nabi di tengah masyarakat Mekah. Marilah kita memasuki pembahasan. Nah, sebagaimana kita ketahui, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu memiliki sistem kepercayaan. Artinya kepercayaan orang Arab pada saat itu masih menyembah berhala, kemudian percaya pada tradisi nenek moyang, dan percaya kepada animisme dan dinamisme. Kemudian dari segi struktur sosial, masyarakat Mekah itu terdiri dari kabilah-kabilah yang kuat dan memiliki stratifikasi sosial yang berbeda berdasarkan kekayaan dan status mendominasi struktur sosial. Kemudian dalam kondisi ekonomi, berdagang atau perdagangan adalah hal yang utama dalam pendapatan orang-orang Mekah pada saat itu. Itu adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam dari sistem kepercayaan, struktur sosial, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, awal mula dakwah Nabi Muhammad dilakukan di kota Mekah adalah secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana wahyu yang diterima, yaitu surat Al-Alaq yang ditugaskan kepada Nabi. Kemudian adalah dakwah pertama kedua adalah pada keluarga yang dimulai dari keluarga Nabi, yaitu pada Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Jaiz. Dan ketiga adalah dakwah yang baru dilaksanakan atau disampaikan pada kelompok muslim, itu pun kepada muslim pertama yang dikenal sebagai as-sabiquna awalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Tantangan awal dakwah secara sembunyi-sembunyi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan, artinya dakwah Rasulullah harus dirahasiakan dari masyarakat Mekah yang menentang agar mengurangi resiko terjadinya permusuhan atau perlawanan daripada orang-orang Quraisy. Kemudian adalah untuk mengatasi keraguan, artinya mengatasi keraguan dan penolakan dari orang-orang yang terdekat, maka harus dilakukan secara rahasia-rahasia. Dan yang ketiga adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah untuk mempersiapkan diri dari tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, kemudian dakwah secara terang-terangan itu dimulai dari adanya perintah berdakwah Nabi yang diharuskan berdakwah secara terbuka pada surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian dengan adanya perintah berdakwah secara terang-terangan, itu reaksi masyarakat Mekah pada saat itu adalah masyarakat Mekah menolak dan mengejek serta menghina, bahkan mengancam pembunuhan terhadap Nabi apabila masih melaksanakan dakwah. Nah, upaya Nabi Muhammad adalah menyampaikan pesan Islam di tempat-tempat umum seperti di pasar Ukaz. Artinya ketika Nabi diperintah untuk berdakwah secara terbuka, maka tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah di tempat umum seperti pasar Ukaz. Nah, penentangan dan persekusi dari kaum Quraisy adalah ada hal-hal yang berkaitan dengan penentangan dari kafir Quraisy. Yang pertama adalah bagi kafir Quraisy adalah mempertahankan status quo, kekuasaan dan kepentingan ekonomi merupakan hal yang harus dipertahankan. Sedangkan kekerasan fisik dan tekanan psikologis berbentuk boikot ekonomi dan sosial dan berakhir kepada kegiatan penyiksaan terhadap para sahabat yang masuk ke dalam Islam seperti Bilal dan keluarga Yasir serta sahabat-sahabat yang lainnya. Strategi dakwah Nabi dalam menghadapi pertentangan dan penentangan itu adalah yang pertama adalah kesabaran,
Yang kedua adalah perlindungan, yaitu perlindungan dari paman Nabi yaitu Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah hijrah ke Habasyah untuk melindungi para sahabat dari akibat kejahatan dari kaum Quraisy. Nah, peristiwa penting dalam periode Mekah ini ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj, artinya peristiwa perjalanan spiritual Nabi ke Sidratul Muntaha. Kemudian adanya peristiwa Baiat Aqobah atau perjanjian antara Nabi dan penduduk Yasrib atau Madinah. Dan yang ketiga adalah tahun kesedihan, di mana wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, yang merupakan tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari dakwah periode Mekah adalah adanya kesabaran yang memberikan keteguhan dalam berdakwah. Kemudian adanya nilai persaudaraan dan adalah cara atau strategi yang harus direncanakan agar terjalinnya hal-hal yang baik dan tidak adanya perselisihan di antara kaum Quraisy. Nah, kesimpulannya adalah periode Mekah ini adalah periode yang merupakan pondasi dasar perkembangan Islam di masa depan, yang mana memiliki dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan karakter umat Islam. Karena pada saat itu penentangan dari kaum Quraisy sangat luar biasa, baik segi fisik maupun dari segi mental. Itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.